Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam doa pagi, edisi 23 Agustus 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan untuk memulai aktivitas kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan kiranya firman yang kami akan baca dan renungkan ini dapat menjadi pedoman untuk memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Bersabda ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu tekun menuruti firman Tuhan. Siapakah manusia yang disebut kuat dalam iman? Apakah mereka yang rajin mengikuti kebaktian? Siapakah manusia yang disebut hebat secara iman? Apakah mereka yang hebat? Ukuran manusia mereka itulah yang disebut memiliki iman yang kuat dan secara rohani. Penampakan luar seperti rajin ikut kebaktian, hebat berkhotbah, dan aktif dalam organisasi gereja memang bisa menjadi ukuran untuk mengatakan bahwa seseorang itu baik. Namun itu bukan satu-satunya ukuran yang dapat dipercaya. Mengapa demikian? Dalam bacaan kita digambarkan dua jenis manusia. Menurut ukuran Tuhan dan ukuran manusia yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Ayat 8 menggambarkan manusia yang nampaknya di mata manusia tidak terlalu kuat, namun berkenan di mata Tuhan. Sebaliknya, ayatnya yang ke-9 menggambarkan manusia yang menganggap diri orang Yahudi, yaitu umat pilihan Tuhan, dan hebat di mata manusia. Ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi ukuran Tuhan sehingga manusia berkenan di hadapannya? Ayat 8 dan 10 memberikan penegasan bahwa menuruti firman Tuhan tidak menyangkal namanya, serta menuruti firman-Nya dan tekun menantikan Tuhan. Kata tekun berarti terus-menerus dan tidak musim-musiman. Singkatnya, tidak ada waktu untuk tidak hidup menurut firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang mengaku Kristen? Apakah kita rajin beribadah, turut aktif dalam organisasi gerejawi, bahkan mungkin diberi posisi yang baik? Tapi pertanyaan selanjutnya,
Apakah dalam semua itu saya hidup menurut firman Tuhan dengan tekun dan setia? Kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita mendukung bersama-sama saudara-saudari kita yang dalam kelemahan tubuh, yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah, saudara-saudari kita yang berduka cita, serta yang berulang tahun pada hari ini. Yang pertama, Revaldo JP, Nyonya Hana Palimbunga, Gustav Mangaba, Alfrida Tri Agustin, Griselda Rama, Agustinus Tapi Dua Padang, Nyonya Agustina Situru, Sumardi, Agustina Robinson Amalo, Rapik Duruk, dan Alce Rahayu Rombe. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Itu sungguh nyata bagi kehidupan kami, khususnya di dalam menjalani sepanjang hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang terbaring sakit, bahkan di rumah maupun di rumah sakit. Begitu juga yang dalam duka cita. Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, agar mereka dapat merasakan kasih setia-Mu sepanjang kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami, khususnya di dalam pergumulan kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan sajalah yang selalu menjadi sandaran dan pelindung kami untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga ya Tuhan mendukung pembangunan gereja kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat kami agar dapat mengambil bagian di dalam tugas yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami juga berdoa kepada para pendeta yang selalu setia memberikan bahkan memberitakan firman kebenaran, khususnya di jemaat Sudiang. Berikan mereka kesehatan Tuhan, agar mereka dapat melayani kami dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga mendoakan ya Tuhan, lingkungan di Gereja Toraja Jemaat Sudiang. Berikan kami damai dan tentram, sehingga ibadah bahkan kami dengan tetangga-tetangga di sekitar kami dapat terjalin hubungan yang baik. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan Engkau memberkati pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah. Tuhan, ini doa kami. Ampunkan setiap kesalahan dan dosa kami, sehingga apa yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, dapat Engkau maafkan dalam kehidupan kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Demikianlah doa pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.